Banyak yang bertanya-tanya kenapa sejumlah surat di dalam Al-Quran Al-Karim dimulai dengan huruf-huruf yang tidak diketahui maknanya. Di antaranya misalnya dimulai dengan kata atau huruf-huruf alif, lam, mim. Ada yang dimulai dengan alif, lam, ro. Ada yang dimulai dengan toha, yasin, qaf, sod, nun, dan lain sebagainya. Mari kita lakukan kajiannya di dalam bulan Ramadan ini di dalam program Tafsir Ulul Albab episode yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita di dalam program Tafsir Ulul Albab. Masih berada di juz yang pertama. Di episode-episode yang lalu kita sudah menyelesaikan satu surat, yaitu surat Al-Fatihah yang bermakna surat pendahuluan atau surat pembuka, atau disebut juga sebagai Ummul Kitab, artinya induk Alkitab, ringkasan abstrak narasi dari seluruh yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita masuk kepada surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Nah, sangat menarik surat Al-Baqarah yang jumlahnya ada 286 ayat. Tentu kita tidak akan membahas keseluruhannya. Kita membahas mencuplik bagian-bagian penting yang seringkali menjadi pertanyaan. Dikarenakan semata-mata ini karena keterbatasan durasi. Di episode yang kelima kali ini kita akan melakukan kajian terhadap dua ayat yang terdapat di awal surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang pertama, ayat ini dimulai dengan huruf-huruf yang disebut sebagai huruf muqatta'ah, yaitu alif, lam, mim. Muqatta'ah itu artinya terpotong-potong, terputus-putus. Jadi cara membacanya bukan sebagai sebuah kata, alama, itu adalah sebuah kata, tetapi terputus, terpotong, alif, lam, mim. Nah, ini mengandung makna yang sangat mendalam, yang misterius, di mana sejak masa klasik sampai modern ini, banyak ahli tafsir memberikan pendapatnya terkait dengan kenapa surat-surat tertentu dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah itu. Di dalam kesempatan yang ringkas ini, saya ingin mengajak Anda untuk mendalami salah satu sudut pandang terkait dengan huruf-huruf muqatta'ah itu. Sahabat sekalian, penempatan huruf misterius ini di dalam juz 1, bahkan di dalam awal-awal dari juz 1, itu memberikan perhatian atau menarik perhatian kita untuk memahami lebih jauh. Di mana di surat yang pertama, surat Al-Fatihah, kita diajari dua hal yang sangat mendasar, yang sangat fundamental, sehingga disebut sebagai pondasi dari agama atau ajaran Islam atau keseluruhan isi Al-Quran. Yang pertama adalah terkait dengan tauhid, yaitu di dalam surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 5. Dan yang kedua adalah ajaran agar kita menempatkan diri sebagai hamba yang bermohon kepada Allah, memohon hidayah kepada Allah dikarenakan segala keterbatasan kita. Jadi poin penting dari surat Al-Fatihah itu sesungguhnya keseluruhannya adalah ketauhidan, mengajari posisi kita sebagai hamba dan menempatkan kita sebagai makhluk yang bergantung kepada Allah. Nah, menariknya ketika masuk ke surat yang kedua, surat Al-Baqarah, kita disambut dengan huruf-huruf muqatta'ah yang penuh dengan misteri. Jadi di satu sisi, ini banyak ahli tafsir mengatakan bahwa ini menjadi simbol kemisteriusan kitab suci Al-Quran. Poin pertamanya diajari ketauhidan, poin yang keduanya diajari bahwa Al-Quran ini adalah kitab
Kitab adalah lembaran-lembaran yang bertulis dan kemudian terdiri dari elemen-elemen, ada kalimat, ada kata, dan elemen paling mendasarnya adalah huruf-huruf itu. Di satu sisi ini memberikan simbol yang sangat mendalam dan seakan-akan memberikan satu penegasan kepada pembacanya. Bahwa kitab suci Al-Quran ini adalah kitab yang mengandung banyak hikmah, banyak pelajaran misterius yang tidak akan terungkap pada zamannya saja, ribuan tahun yang lalu, tetapi akan terus menyimpan misteri itu sampai akhir zaman yang secara bertahap akan terbuka sedikit demi sedikit apa sesungguhnya kandungan dari isi Al-Quran sebagai petunjuk bagi peradaban manusia. Itu adalah poin yang pertama dari huruf-huruf muqatta'ah, di mana para ahli tafsir kemudian memberikan penjelasan atau terjemahannya hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Jadi dalam sudut pandang teologis, maka huruf muqatta'ah itu menjadi simbol kemisteriusan, kedalaman Al-Quran dari zaman dulu sampai akhir zaman nanti. Tetapi yang kedua yang menarik, ketika kita kaitkan dengan sejarah turunnya Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu sesungguhnya turun tidak dalam bentuk tulisan. Quran itu turun dalam bentuk kalimat-kalimat, dalam bentuk suara, dalam bentuk kata-kata yang didiktekan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Alkitab, Al-Quran sebagai lembaran-lembaran yang bertulis itu adalah turunan dari Al-Quran yang waktu itu diwahyukan kepada Rasulullah dalam bentuk bacaan. Makna dari Al-Quran sendiri sebenarnya adalah bacaan. Nah, kalau kita tinjau di dalam ayat-ayat yang berbeda, misalnya di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-18, maka kita mendapati bahwa Al-Quran menjelaskan kepada kita semua oleh dirinya sendiri, oleh ayat-ayat di dalamnya, bahwa memang wahyu itu diturunkan kepada Nabi bukan dalam bentuk tulisan, melainkan dalam bentuk bacaan. Mari kita lihat ayatnya di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam jiwamu dan membuatmu pandai membacanya. Maka bila kami telah selesai membacakannya kepadamu, kemudian ikutilah bacaannya. Jadi sahabat sekalian, sangat jelas bahwa Al-Quran diwahyukan, diturunkan dalam bentuk bacaan, tetapi kemudian Nabi diperintahkan untuk menuangkan ini dalam bentuk tulisan. Sementara Nabi adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang disebut ummi oleh Al-Quran. Terkait dengan ummi itu ada beberapa tafsir, bahwa Nabi tidak sama sekali buta huruf, melainkan Nabi adalah Nabi yang tidak pernah membaca kitab suci sebelumnya, apalagi menuliskannya. Oke, kita melewati kontroversial itu. Tapi poin pentingnya adalah Nabi secara inheren diperintahkan oleh Allah untuk menuangkan bacaan itu ke dalam bentuk Alkitab, dalam bentuk tulisan-tulisan, di mana tulisan Arabik pada waktu itu belum matang. Kalau kita lihat sejarahnya, maka kita mendapati bahwa tulisan Arab di waktu itu, rosemnya itu, ejaannya itu belum ada titiknya, belum ada harokatnya, belum ada tanda baca segala macam, panjang, pendek, dan seterusnya, melainkan hanya dalam bentuk khot, atau garis-garis, lengkung, lurus, dan seterusnya, yang itu tidak mungkin bisa dibaca secara bersama atau dalam bentuk yang sama, dalam suara yang sama,
dikarenakan memang akan memiliki bacaan yang berbeda-beda. Jadi di sini kita melihat benang merahnya bahwa Nabi sesungguhnya merujuk kepada apa yang didiktekan oleh malaikat Jibril. Dan ketika diperintahkan untuk menuangkan dalam bentuk tulisan, maka huruf-huruf muqatta'ah itu menjadi rujukannya. Kalau dikumpulkan, huruf muqatta'ah itu terdapat di 29 surat di dalam Al-Quran dari 114 surat. Alif lam mim, alif lam ro, kemudian ada ha mim, ada toha dan seterusnya, yang ketika itu dikumpulkan akan menjadi 14 huruf atau font. Nah, 14 huruf yang belum bisa dibaca perbedaannya antara huruf-huruf yang mirip, nanti saya tunjukkan, itulah yang sesungguhnya diajarkan melalui huruf-huruf muqatta'ah itu. Dulunya huruf-huruf di dalam tulisan Arab itu hanya 14 macam. Tetapi di dalam Arab modern kemudian menjadi 28 macam. Nah, apa yang disampaikan di dalam huruf-huruf muqatta'ah itu? Sangat menarik. 14 huruf itu ternyata bentuknya mendasari yang 28 huruf yang sekarang menjadi huruf hijaiyah itu. Di huruf hijaiyah, ketika sudah dikasih titik dan kemudian dijelaskan, diperjelas bentuknya, itu menjadi memiliki perbedaan baca. Misalnya, antara ba dengan ta dengan sa. Bentuk fontnya itu sama, khotnya sama, melengkung begitu. Kemudian kalau ba ada titik di bawah, ta ada 2 titik di atas, sa ada titik 3 di atas, dan kemudian nun itu ada 1 titik di atas. Nah, di dalam huruf muqatta'ah itu dianggap atau diinformasikan, diwahyukan sebagai sebuah khot yang sama. Antara dal dengan zal, bedanya cuma 1 ada titiknya, 1 nggak ada titiknya. Antara sin dengan shin, antara to dengan zo, antara sod dengan zot, antara kaf dengan lam, antara fa dengan kof, dan seterusnya, terdapat perbedaan cara membacanya, mengejanya, dan itu merujuk kepada apa yang didiktekan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jadi sahabat sekalian, dalam sudut pandang ini kita mendapati manfaat dari diinformasikannya huruf-huruf muqatta'ah itu, bahwa huruf ini bukan sama sekali kemudian tidak bisa difahami maknanya, dan selalu dalam kurung adalah maknanya hanya Allah yang mengetahuinya. Ternyata kita bisa mendapatkan jejak sejarahnya bahwa huruf-huruf ini mendasari huruf-huruf hijaiyah modern. Sahabat sekalian, itulah kurang lebih makna hikmah yang mendalam dari huruf-huruf muqatta'ah di ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Kemudian dilanjutkan di ayat keduanya setelah alif lam mim, dzalikal kitabula raiba fihi. Ini adalah kitab, lembaran-lembaran yang bertulis yang tidak ada keraguan di dalamnya. Huddal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini dikarenakan durasi. Insya Allah nanti ayat kedua ini akan kita perdalam lagi di episode yang berikutnya bersama dengan ayat-ayat selanjutnya. Sedikit yang kita bahas, mudah-mudahan Allah memberikan hikmah yang banyak kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.